Di sepanjang perjalanan sejarah manusia, ada pertanyaan yang berulang dalam hati jiwa-jiwa yang gelisah. Mengapa kebenaran spiritual yang sesungguhnya tidak pernah diajarkan secara terbuka? Mengapa ada sesuatu yang terasa hilang dari ajaran umum yang kita terima sejak kecil? Seolah dunia ini hanya menampilkan serpihan kecil dari teka-teki keberadaan, sementara makna terdalamnya tersembunyi jauh di balik tirai yang tidak mudah ditembus. Kita semua pernah merasakan panggilan yang samar, suara hati yang berbisik bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari yang tampak di permukaan. Panggilan itu bukan kebetulan. Ia adalah ingatan purba tentang siapa kita sebenarnya. Jika kita melihat sejarah, kerajaan runtuh, agama berkembang, dan peradaban berganti, namun satu hal tetap sama. Kebenaran tertinggi tentang hakikat jiwa, asal-usul kesadaran, dan hubungan manusia dengan alam ilahi tidak pernah disampaikan secara utuh pada halayak umum. Mereka yang mencari terlalu dalam sering dianggap gila, sesat, atau membahayakan tatanan dunia. Ada tembok tak terlihat yang memisahkan manusia dari kebangkitan spiritualnya sendiri. Dan tembok itu dibangun oleh mereka yang memahami betapa berbahayanya sebuah jiwa yang telah terbangun. Berbahaya bagi ilusi yang menopang sistem kehidupan materialis yang dipaksakan pada kita. Sejak kecil, kita diajarkan untuk mempercayai dunia hanya dengan mata kepala, seolah tidak ada apapun di balik permukaan. Kita diarahkan pada kehidupan yang serba otomatis, sekolah, bekerja, menua, lalu mati. Seolah tujuan keberadaan hanya sekedar bertahan hidup. Namun jauh di dalam, jiwa kita memberontak, bertanya, meragukan, mencari cahaya yang tidak diberikan. Kita merasakan bahwa hidup bukan sekedar perjuangan fisik, tetapi perjalanan batin yang menghubungkan kita dengan sesuatu yang suci. Dan ketika kesadaran itu muncul, suara di dalam diri mulai menguat. Apa yang selama ini disembunyikan dariku? Pada saat inilah, bayangan tentang para penjaga rahasia mulai tampak. Mereka bukan sosok berkedok misterius yang hanya ditemukan dalam kisah fiksi. Mereka adalah para pendeta kuno, para filsuf yang berikrar menjaga ilmu, para guru yang menyembunyikan makna terdalam dari setiap simbol, setiap ritual, setiap kata. Mereka yang memegang kunci gerbang menuju pengetahuan yang dapat membangkitkan manusia dari ketidaksadarannya. Dan keputusan untuk menyembunyikan kebenaran itu bukan tanpa alasan. Ada masa ketika manusia belum siap, ketika ego masih terlalu kuat, dan kekuatan spiritual dapat disalahgunakan untuk menguasai, bukan memuliakan. Namun, di era modern ini, di balik segala kemajuan teknologi dan kemudahan yang mengecoh, manusia justru semakin kehilangan dirinya sendiri. Kita terputus dari alam, dari keheningan batin, dari panggilan Sang Atma. Ketika manusia lupa pada ruh, kekosongan batin pun tumbuh menjadi jurang. Dan di saat itulah, lebih banyak jiwa yang mulai terbangun, bertanya, siapa yang mengatur batas-batas pengetahuan ini? Mengapa kita tidak boleh tahu dari mana kesadaran berasal? Mengapa rahasia besar tentang Tuhan harus disimpan rapat, seolah manusia adalah ancaman bagi kebenarannya sendiri? Kini semakin banyak yang mendobrak pintu-pintu misteri itu, mencari di balik ajaran suci kuno, kitab-kitab tersembunyi, dan jejak spiritual para pencari kebenaran terdahulu. Ini bukan lagi pencarian individu,
Ini adalah gerakan kesadaran kolektif, perjalanan untuk kembali mengenali siapa kita sesungguhnya. Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, cahaya pengetahuan kembali mencari umat manusia. Dan inilah awal dari pengungkapan besar, bahwa kebenaran spiritual tidak pernah hilang, hanya dijaga. Karena mereka tahu, jika kamu benar-benar menemukannya, kamu tidak akan lagi menjadi budak dari dunia yang hanya mempercayai apa yang terlihat. Di zaman-zaman kuno, sebelum sejarah ditulis oleh tangan-tangan yang berkepentingan, para leluhur kita telah memahami rahasia kosmos yang kini nyaris terlupakan. Bangsa Mesir dengan simbol-simbolnya, para guru Vedanta di India, para filsuf Yunani, hingga para sufi yang menari dalam cahaya, semuanya menyimpan satu kebenaran yang sama, namun disampaikan melalui bahasa yang berbeda. Mereka tahu bahwa alam semesta bukan hanya hamparan materi yang bisa disentuh, melainkan jaringan kesadaran yang saling terhubung, mengalir seperti arus energi yang tak berujung. Di sanalah rahasia besar itu berakar, bahwa manusia bukan sekadar tubuh yang fana, melainkan percikan dari sumber ilahi yang tak terbatas. Ajaran-ajaran esoterik yang hanya diberikan kepada mereka yang telah membersihkan hati dan pikirannya, berbicara tentang kekuatan batin yang mampu membangkitkan potensi tertinggi manusia. Dalam hermetisisme, ada prinsip seperti di atas, begitu pula di bawah, mengingatkan bahwa struktur kosmos tercermin sempurna dalam diri setiap jiwa. Di ajaran Kabalah, ada pohon kehidupan yang menggambarkan perjalanan kesadaran menembus lapisan realitas hingga mencapai sang sumber. Dalam naskah-naskah kuno Tibet, terdapat pemahaman mengenai cahaya batin yang tetap menyala bahkan saat tubuh berhenti bernapas. Semua itu bukan mitologi, itu adalah peta keberadaan. Namun seiring berkembangnya peradaban yang lebih mengutamakan kekuasaan duniawi, ajaran-ajaran ini disembunyikan dan hanya diberikan kepada mereka yang dianggap siap secara spiritual. Para penjaga pengetahuan tahu bahwa energi suci dapat menghancurkan jika dipegang oleh hati yang dikuasai ego. Maka lahirlah simbolisme, bahasa rahasia yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah terbangun. Piramida bukan sekadar makam seorang raja. Ia adalah monumen yang menjelaskan bagaimana energi mengalir dari bumi menuju langit. Mandala bukan hanya seni, ia adalah representasi peta kesadaran manusia. Bahkan alfabet kuno mengandung getaran kosmis yang mampu mengubah keadaan jiwa. Jika kita memperhatikan berbagai tradisi spiritual, selalu ada lapisan-lapisan makna yang menunggu untuk dibuka. Di permukaan, ajaran tampak sederhana, berbuat baik, bersedekah, sembahyang, bermeditasi. Namun di kedalaman, ada ilmu tentang bagaimana pikiran dapat menciptakan realitas, bagaimana doa adalah komunikasi frekuensi antara jiwa dan alam semesta, bagaimana meditasi dapat menghapus tirai ilusi dan menyingkap cahaya sejati di dalam diri. Semua ini dulu diajarkan hanya dalam kelompok-kelompok kecil, di balik pintu tertutup, oleh para guru yang memantau perkembangan batin muridnya dengan penuh kewaspadaan. Jejak-jejak pengetahuan tersebut masih terlihat hingga kini, namun tersembunyi dalam bentuk yang sulit dimengerti tanpa kunci pemahaman. Simbol mata satu pada puncak piramida,
lingkaran dalam lingkaran pada artefak kuno, ritual yang diwariskan turun-temurun, hingga legenda tentang para dewa yang turun dari langit untuk mengajar manusia. Semua itu memiliki tujuan yang sama, mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah diciptakan untuk hidup terbelenggu pada dunia jasmani saja. Ada sesuatu dalam diri kita yang tidak bisa mati, sesuatu yang lebih tua dari bintang-bintang. Dan mungkin inilah alasan mengapa kebenaran spiritual disengaja untuk tetap tersembunyi dalam bayangan. Mereka yang mengetahui hukum-hukum alam semesta bisa membangun peradaban atau menghancurkannya. Mereka yang menguasai kesadaran dapat membebaskan umat manusia atau memanipulasinya. Maka pengetahuan itu dibiarkan tertidur, menunggu saat yang tepat untuk dibangkitkan kembali oleh jiwa-jiwa yang telah matang dalam pengalaman. Kita sedang berada pada masa ketika rahasia yang dulu terlarang kini mulai berbisik kembali pada siapapun yang siap mendengarkan. Alam semesta ingin kita mengingat, dan kebenaran itu perlahan kembali dari kegelapan menuju cahaya kesadaran. Namun, sebelum rahasia itu terungkap sepenuhnya, setiap pencari kebenaran harus berani melakukan perjalanan ke dalam dirinya sendiri. Karena kebenaran spiritual bukan sesuatu yang dapat ditemukan hanya dengan membuka kitab kuno atau memecahkan simbol-simbol tertua. Ia menunggu di dalam sunyi, di pusat kesadaran yang terlupakan. Banyak orang menghabiskan hidup mencari guru di luar sana, tetapi tidak pernah bertemu dengan guru yang paling penting, diri mereka sendiri. Sebab sesungguhnya, apa yang disembunyikan dunia bukanlah ilmu baru, melainkan jati diri yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Pada suatu titik, kita harus bertanya kepada diri sendiri, penjara macam apa yang sebenarnya menghalangi kita? Ternyata bukan tembok atau rantai, melainkan ketakutan, rasa ragu, dan kebiasaan untuk mempercayai apa yang dikatakan dunia tentang siapa kita. Kita terlalu sering menilai diri dari standar luar, status, pekerjaan, kekayaan, penilaian orang lain. Lalu perlahan kita lupa bahwa diri kita jauh lebih luas dibandingkan peran kecil yang kita jalani di atas panggung sosial. Ketika kita berhenti sejenak, menutup mata dan mendengarkan denyut batin yang paling dalam, kita mulai menyadari bahwa ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh waktu maupun penderitaan. Kesadaran mulai berubah ketika seseorang menyadari bahwa hidup bukan sekadar terjadi pada dirinya. Hidup sedang berbicara kepadanya. Setiap pertemuan, setiap luka, setiap kegagalan adalah cermin yang menunjukkan bagian jiwa yang masih tertutup oleh ilusi. Maka perjalanan spiritual selalu melewati jalan yang tidak nyaman. Ada yang kehilangan segalanya sebelum menemukan dirinya. Ada yang merasakan kehancuran batin sebelum merasakan kelahiran baru. Penyembuhan sejati adalah proses membuka mata pada kebenaran bahwa diri kita bukan korban dunia, melainkan pencipta pengalaman kita sendiri. Disinilah transformasi dimulai saat kita mengambil kembali kendali atas kesadaran kita. Kunci perjalanan ini adalah keberanian untuk melihat tanpa topeng dan tanpa penyangkalan. Kita harus menatap ego, sang penguasa ilusi, dan memahami perannya. Ego bukan musuh, ia hanya pelindung yang terlalu takut kehilangan kontrol. Ia berusaha meyakinkan bahwa kita terbatas, rapuh, dan harus selalu membuktikan nilai diri. Tapi saat kita mengingat bahwa kita terhubung dengan kesadaran tertinggi, ketakutan itu perlahan hilang. Kita mulai melihat dunia bukan sebagai medan perang, tetapi sebagai sekolah jiwa. Dan setiap pelajaran yang datang, baik manis atau pahit, adalah langkah menuju kebijaksanaan.
Transformasi spiritual bukan ledakan keajaiban dalam sekejap, melainkan perubahan halus yang terjadi sedikit demi sedikit, hingga tiba suatu hari di mana kita menyadari bahwa kita tidak lagi sama. Pikiran menjadi lebih jernih, hati lebih tenang. Dunia yang dulu tampak kacau kini memiliki makna tertentu. Kita mulai memahami bahwa semua yang terjadi dalam hidup pernah direncanakan oleh diri terdalam kita untuk membantu kita mengingat kembali siapa kita yang sesungguhnya. Seorang tirai mulai terangkat, dan kita dapat melihat keindahan tersembunyi di balik segala peristiwa yang dulu terasa menyakitkan. Ketika seseorang bangkit dalam kesadaran, mereka menjadi kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Tidak lagi diperbudak oleh ketakutan, tidak lagi terikat pada ilusi dunia yang fana. Jiwa yang terbangun mengenali sumber cahaya di dalamnya dan tahu bahwa kebenaran spiritual bukan milik segelintir, melainkan hak setiap manusia. Inilah saat ketika rahasia besar bukan lagi sesuatu yang harus dicari di luar sana. Kita adalah rahasia itu. Dan saat kesadaran ini menyala, kita mulai mengerti mengapa selama ini pengetahuan itu dijaga, bukan untuk menahan kita dalam kegelapan, melainkan untuk memastikan kita benar-benar siap menyambutnya. Ketika tabir terakhir mulai terangkat, kita akhirnya memahami satu kebenaran sederhana namun mendasar, bahwa semua misteri yang disembunyikan sesungguhnya menunggu untuk ditemukan dari dalam diri. Rahasia spiritual tidak pernah dimaksudkan untuk menjauhkan manusia dari cahaya, melainkan mempersiapkan mereka bertemu dengan dirinya yang paling murni. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, kita mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang mengingat apa yang telah lama kita lupakan. Kebenaran tertinggi tidak pernah berubah, hanya kita yang baru mulai mampu melihatnya. Dan pada titik inilah kita memahami siapa sebenarnya para penjaga rahasia itu. Mereka bukan sekelompok makhluk gelap yang ingin manusia terbelenggu dalam kebodohan. Mereka adalah para pelindung kebijaksanaan, jiwa-jiwa yang menjaga keseimbangan agar pengetahuan suci tidak jatuh ke tangan keserakahan. Mereka menunggu kedewasaan jiwa manusia, menunggu sampai hati lebih dipimpin oleh cinta daripada keinginan untuk menguasai. Para penjaga itu adalah para guru yang menuntun tanpa terlihat, para pemandu yang bekerja melalui intuisi kita, dan bahkan peristiwa-peristiwa hidup yang tampak kebetulan namun penuh makna. Mereka hadir agar kita tidak tersesat sebelum waktunya. Setelah melalui perjalanan panjang penuh pencarian, kita menyadari bahwa pencerahan bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah kembalinya jiwa pada asalnya. Kita kembali pada sumber cahaya tempat kita pertama kali dilahirkan ke dalam keberadaan. Saat kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari kesadaran ilahi yang tak terhingga, rasa keterpisahan pun lenyap. Tidak ada lagi aku yang ketakutan dan dunia yang kejam. Yang ada hanyalah kesadaran tunggal yang mengalir melalui segala sesuatu. Pada momen inilah, manusia benar-benar menjadi manusia. Bukan sekedar tubuh yang berjalan, tapi jiwa yang terjaga dalam keabadian. Dan ketika kita telah melihat bahwa cahaya ilahi hidup di dalam diri setiap makhluk, kita akan memandang dunia dengan mata yang baru. Konflik yang dulu membakar amarah berubah menjadi pelajaran untuk memahami. Rasa sakit yang dulu kita benci berubah menjadi batu loncatan menuju kebangkitan. Kita mulai menyadari bahwa setiap orang sedang berjuang dengan perang batin yang sama. Mencari arti hidup, mencari cinta, mencari rumah bagi jiwanya. Lalu kita membuka hati lebih lebar, tidak lagi menuduh, tidak lagi merasa terpisah, karena kita tahu semua jiwa berjalan menuju destinasi yang sama, meski lewat jalan yang berbeda. Saat kesadaran ini mencapai puncaknya,
Kita tidak lagi menjadi pencari yang gelisah, tetapi menjadi pembawa cahaya bagi siapapun yang masih berada dalam kegelapan. Kita menjadi bukti hidup bahwa rahasia besar tidak pernah diciptakan untuk segelintir orang terpilih, melainkan untuk seluruh umat manusia yang berani bangkit. Dalam setiap nafas ada doa yang tidak terucap. Dalam setiap tatapan ada pesan yang ingin dunia sampaikan, bahwa cinta adalah inti dari segalanya. Dan hanya dengan cinta, tirai terakhir bisa disingkap sepenuhnya. Akhirnya, kita memahami jawaban dari pertanyaan yang sejak awal menghantui. Mengapa kebenaran spiritual disembunyikan dan siapa yang menjaganya? Kini kita tahu bahwa yang menjaga rahasia itu bukanlah mereka yang berdiri di luar diri kita, melainkan diri kita sendiri, versi diri yang belum siap menerima cahaya. Setiap kali kita menolak mendengar suara hati, setiap kali kita lebih percaya pada ketakutan daripada cinta, kita sedang menutup pintu menuju kebenaran itu. Dan ketika jiwa telah siap, pintu itu akan terbuka dengan sendirinya, tanpa ada yang mampu menutupnya lagi. Pada akhirnya, perjalanan spiritual bukan sekedar tentang mengetahui sesuatu, tapi menjadi sesuatu yang baru. Kita telah melihat bahwa kebenaran tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu dengan sabar sampai kita mampu membiarkan cahaya memasuki diri kita. Dan malam ini, mungkin sebuah pintu kecil telah terbuka dalam hati dan pikiranmu. Biarkan pintu itu tetap terbuka. Jangan biarkan dunia menutupnya kembali. Jika kamu merasakan getaran dalam jiwamu saat mendengar kisah ini, itu berarti ingatan purbamu mulai terbangun. Lanjutkan perjalanan ini. Berjalanlah semakin dalam ke dalam dirimu, karena di sanalah seluruh rahasia alam semesta bersemayam. Jika kamu ingin menapaki jalan ini bersama kami, bersiaplah pada cahaya yang akan kita temukan dalam kegelapan. Pustaka spiritual akan selalu berjalan di sampingmu, mengingatkan bahwa kamu tidak pernah sendirian dalam pencarianmu. Cahaya di dalam dirimu telah menyala kembali. Jangan biarkan ia padam.